Filsafat kuno Yunani, dasar pemikiran Barat. Filsafat kuno Yunani adalah salah satu fondasi utama dari perkembangan pemikiran Barat. Filsafat ini berkembang di Yunani pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi dan berlangsung selama beberapa abad hingga jatuhnya Kekaisaran Romawi. Pemikir-pemikir Yunani memberikan sumbangan besar dalam berbagai bidang seperti metafisika, etika, politik, epistemologi, dan logika. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menjadi ikon dalam dunia filsafat. Berikut adalah gambaran umum dari filsafat Yunani kuno dan para tokoh kuncinya. Awal mula filsafat Yunani. Filsafat Yunani dimulai di Ionia, sebuah wilayah di pesisir Anatolia, Turki modern, dan diawali oleh filsuf Prasokrates seperti Thales, Anaximander, dan Herakleitos. Mereka dikenal dengan pencarian asal-usul alam semesta dan hukum alam. Para filsuf ini berusaha menjelaskan alam tanpa bergantung pada mitos dan dewa, suatu lompatan besar dari pemikiran sebelumnya. Thales, 624 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Thales sering dianggap sebagai filsuf pertama dalam sejarah Barat. Dia berpendapat bahwa air adalah substansi dasar dari segala sesuatu. Anaximander, 610 sampai dengan 546 sebelum Masehi, murid Thales ini berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari substansi yang tak terbatas, yang disebut apeiron. Herakleitos, 535 sampai dengan 475 sebelum Masehi, ia terkenal dengan pandangannya bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan di alam semesta, dan ia menggambarkan alam semesta sebagai berproses melalui pertentangan dan konflik. Socrates, filsuf etis. Socrates, 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi, adalah salah satu tokoh terpenting dalam filsafat Yunani. Ia terkenal dengan metode dialektis yang sekarang disebut metode Socrates, yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan untuk memicu pemikiran kritis dan refleksi diri. Socrates tidak meninggalkan tulisan apapun. Semua yang kita ketahui tentangnya datang dari muridnya, Plato. Pandangan etis Socrates berpusat pada gagasan bahwa kebajikan adalah pengetahuan dan kejahatan adalah hasil dari ketidaktahuan. Dia percaya bahwa seseorang yang benar-benar tahu apa yang baik akan melakukan yang baik, karena kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai dengan bertindak sesuai dengan kebajikan. Plato, idealisme dan dunia bentuk. Plato, 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi, adalah murid Socrates dan mungkin filsuf paling berpengaruh sepanjang masa. Salah satu kontribusi utamanya adalah teori bentuk, ideas, yang mengatakan bahwa dunia nyata adalah bayangan atau refleksi dari dunia ideal yang lebih tinggi. Menurut Plato, segala sesuatu yang kita lihat di dunia fisik hanyalah representasi dari bentuk ideal yang ada di dunia non-fisik. Karya-karya Plato, seperti Republik, memperkenalkan konsep keadilan, keutamaan, dan kehidupan ideal dalam sebuah negara yang diatur oleh filsuf raja. Di dalam dialog-dialognya, seperti Phaedo dan Symposium, Plato membahas tentang jiwa, cinta, dan kehidupan yang baik. Aristoteles, logika dan empirisme. Aristoteles,
384 sampai dengan 322 sebelum Masehi, adalah murid Plato, namun pandangannya banyak berbeda dari gurunya. Aristoteles mengembangkan sistem logika formal yang menjadi dasar bagi banyak pemikiran ilmiah hingga saat ini. Dia juga seorang empiris, yang berarti dia percaya bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Nicomachean Ethics, di mana dia berbicara tentang kebahagiaan, eudaimonia, sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia yang dicapai melalui kebajikan dan keseimbangan, Doctrine of the Mean. Selain etika, Aristoteles juga menulis secara luas tentang metafisika, politik, seni, dan sains. Salah satu karya terbesarnya dalam politik adalah Politics, di mana dia membahas berbagai bentuk pemerintahan dan peran warga negara dalam kehidupan negara. Warisan filsafat Yunani. Filsafat Yunani memberikan dasar bagi hampir semua cabang ilmu pengetahuan modern, dari fisika dan biologi hingga etika dan politik. Pemikiran para filsuf Yunani telah diadopsi, dikritik, dan dikembangkan oleh filsuf-filsuf selanjutnya, seperti Stoa, Epikuros, hingga filsuf-filsuf Kristen awal seperti Agustinus dan Thomas Aquinas. Melalui karya-karya mereka, para filsuf Yunani kuno telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, alam semesta, dan tempat manusia di dalamnya, yang terus memengaruhi peradaban manusia hingga hari ini. Filsafat kuno Yunani merupakan fondasi dari peradaban Barat modern. Dengan perintisnya, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, filsafat Yunani menawarkan cara berpikir kritis yang logis dan sistematis, serta memunculkan konsep-konsep penting tentang etika, politik, dan pengetahuan yang terus relevan. Pemikiran mereka masih dipelajari dan diterapkan dalam berbagai bidang hingga saat ini, menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan tetap relevan dan penting untuk kehidupan manusia.